Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada siswa-siswi SMP Negeri 1 Secang kelas 7 ya, tahun pelajaran 2021-2022. Baik, di hari ketiga MPLS ini Pak Ilman akan menyampaikan suatu materi yaitu tentang narkoba ya. Nanti isinya ada pengertian tentang narkoba, berikut dengan jenis-jenis narkoba dan dampak buruknya terhadap tubuh kita. Baik, untuk lebih jelasnya, mari kita ikuti slide atau video berikut ini. Baik anak-anak, kita langsung menuju ke materi anti narkoba ya. Nah, sebelumnya Pak Ilman mau tanya, apa arti dari narkoba? Yuk, anak-anak tahu artinya narkoba? Mungkin ada yang jawab, saya Pak, saya tahu Pak, nasi, rames, kopi dan bakwan. Nah, itu yang arti yang enak itu. Nah, di sini narkoba bukan itu yang dimaksud ya. Nah, kita ke slide berikutnya yaitu tentang pembahasan tentang narkoba. Nih, menurut Undang-Undang RI nomor 35, ini undang-undang narkoba yang baru ya. Pasal 1 itu dijelaskan bahwa narkoba adalah singkatan dari narkotika dan obat-obatan terlarang. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mengeluarkan istilah yang namanya NAPSA, sama juga. Ini yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Artinya NAPSA adalah narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Nah, kita akan coba bahas satu-satu. Narkoba itu apa, jenisnya apa, NAPSA apa. Nah, silahkan kalian ikuti. Yang pertama adalah narkotika. Ini menurut undang-undang tentang narkoba ya, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dijelaskan. Pengertian narkotika ialah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan nyeri. Nah, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Saya ulangi ya, narkotika adalah zat atau obat, berarti apapun itu, baik berasal dari tanaman atau bukan tanaman. Sintetis. Nah, sintetis ini dia adalah penggabungan dua zat yang dapat menghasilkan zat baru. Seumpama nanti dari tanaman ditambahin zat apa menjadi bubuk. Nah, ini namanya sintetis. Jadi penggabungan dua zat yang menghasilkan zat baru. Jadi apapun itu, baik tanaman atau bukan tanaman, sintetis maupun semi sintetis, dan dia dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran. Sehingga jika kamu mengkonsumsi kok kesadaranmu menurun, atau dapat menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, maka dia termasuk dalam kategori narkotika. Paham ya sampai di sini ya? Nah, sekarang kalau sudah paham tentang narkotika, kita masuk ke dalam jenis-jenisnya. Jenis narkotika ya. Yang pertama adalah narkotika golongan 1. Ya, digolongkan ya. Golongan 1 itu adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan, tidak dapat digunakan untuk terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Nih, jadi dia tidak boleh digunakan untuk pengobatan dan mempunyai potensi yang sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan atau adiktif. Contohnya apa? Nah, di sini sudah dijelaskan ya. Ada heroin, kokain, terus daun kokanya, opium, ganja, dan sebagainya. Nah, contohnya seperti ini nih. Bisa kalian lihat, ini daun koka, terus ini daun ganja. Ini juga masih daun ganja ya. Nah, ini opium, yang diambil adalah getahnya. Ketika getah ini nanti diambil, dicampur dengan zat menghasilkan bubuk. Nah, itu yang disebut dengan sintetis.
ya. Ini semua adalah narkotika golongan 1, sangat-sangat berbahaya. Yang kedua, kita masuk ke narkotika golongan kedua. Apa itu golongan 2? Adalah narkotika yang berkhasiat untuk pengobatan. Nah, di sini ada kata pengobatan, namun digunakan sebagai pilihan terakhir. Bukan terus langsung, oh sakit ini harus pakai ini. Bukan, ini sebagai pilihan terakhir jika sudah tidak ada obat lagi. Dapat digunakan juga untuk terapi dan untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Ini juga masih mempunyai potensi yang sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contohnya morfin, betidin, metadon. Nah, ini kita lihat gambarnya seperti apa sih morfin. Nah, ini bubuk ya. Zaman dulu, perang zaman dulu ya, itu morfin ini digunakan oleh tentara-tentara. Ketika tertembak, mereka langsung disuntikan morfin ya untuk menghilangkan rasa sakit ya. Dan ini adalah betidin. Di sini tertulis ya, harus dengan resep dokter. Jadi ini adalah salah satu obat-obat yang terlarang, golongan 2. Kita lanjut ke narkotika golongan ketiga. Apa itu? Yaitu adalah narkotika yang berkhasiat untuk pengobatan, banyak digunakan dalam terapi dan tujuan pengembangan ilmu pengetahuan, serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Dekodein, buprenorfin. Nah, ini semua adalah obat-obatan yang harus dengan resep dokter. Seperti apa? Nah, ini kodein selalu harus dengan resep dokter di sini. Ini buprenorfin seperti ini ya. Itu adalah jenis-jenis narkotika dari golongan 1 sampai 3. Terus selanjutnya adalah psikotropika. Nah, apa itu psikotropika? Suatu zat atau obat alamiah ya. Zat atau obat alamiah maupun sintetis, bukan narkotika. Nah, jadi dia zat, obat ataupun sintetis, tapi dia bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan syaraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Jika kalian apapun itu, suatu zat atau obat ketika diminum terus dia dapat menyebabkan perubahan pada aktivitas mental seperti lelet atau dia responnya sangat lambat, nah maka barang itu dapat dikategorikan dalam jenis psikotropika. Nah, jenis-jenisnya juga golong-golongan ya, psikotropika. Golongan 1. Apa itu? Psikotropika yang tidak digunakan untuk tujuan pengobatan dengan potensi ketergantungan yang sangat tinggi. Nah, di sini contohnya yaitu LSD, Lysergide ya, LSD, atau di sini ada ekstasi. Nah, anak-anak, jika kalian bertemu dengan orang terus menawarkan permen, Dek tak kasih permen ya, berwarna-warni seperti ini, jangan diterima ya, karena kita nggak tahu apa itu. Lebih baik kita menolak. Dek tak kasih permen ini ya, katakan tidak, karena kita nggak tahu apa yang dikasih. Nah, siapa tahu itu ekstasi, sangat-sangat berbahaya. Ini imut-imut ini bentuknya ya, ada yang gambar love, bintang, ada yang kayak ikon di WhatsApp ya ini ya. Nah, kayak permen ini, tapi ini adalah barang yang berbahaya. Lanjut ke golongan 2, yaitu psikotropika yang berkhasiat terapi dengan resep dokter dan dapat menimbulkan ketergantungan ya. Harus dengan resep dokter dan masih dapat menimbulkan ketergantungan. Ini paling bahaya ini ya, kalau menimbulkan ketergantungan. Dia nagih, kalau tidak dikasih tubuhnya maka akan kesakitan atau yang disebut dengan sakau. Jadi dia nagih terus. Nah, ketika tidak dikasih, wah, kalau nggak punya duit, nah bisa mencuri, merampok, karena hanya untuk membeli
ini narkotika atau narkoba ya. Contohnya golongan 2 yaitu metamfetamina atau yang disebut dengan sabu bentuknya kristal seperti ini ya. Bisa kalian lihat, ini adalah narkotika golongan kedua. Yuk kita lanjut ke golongan 3, yaitu psikotropika dengan efek ketergantungan sedang dari kelompok hipnotik sedatif ya. Ini termasuk pil. Nah, makanya jika kalian ketemu orang terus dikasih pil-pil yang kalian nggak jelas, nggak tahu apa itu, lebih baik kalian tolak ya. Karena pengedar itu adalah sasarannya adalah remaja atau anak-anak muda ya. Ketika anak-anak muda Indonesia ini sudah menjadi pemakai, nah maka hancurlah generasi bangsa. Tujuannya adalah menghancurkan generasi bangsa. Yaitu psikotropika golongan 4, psikotropika yang efek ketergantungannya ringan dan dapat digunakan untuk terapi dengan resep dokter. Ya, walaupun ini ringan, tapi jangan sekali-kali kalian mencoba ya. Ini pil koplo atau pil Y. Walaupun ringan, tapi ini digunakan hanya dengan resep dokter. Nah, nanti kita akan bahas kenapa harus dengan resep dokter ya. Ketika tidak dengan resep dokter, maka kalian termasuk penyalahgunaan psikotropika atau narkoba. Ya, sampai di sini paham ya. Golongan narkotika ada 3, golongan psikotropika ada 4, dari golongan 1 sampai 4. Baik, nafsa tadi adalah narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Kalau dari undang-undang narkoba itu hanya narkotika dan obat-obatan terlarang, sama saja ya. Nah, kita lanjut ke dalam zat adiktif. Apa itu zat adiktif? Adalah bahan atau zat yang berpengaruh psikoaktif di luar narkotika dan psikotropika ya. Dia dapat berpengaruh pada psikoaktif, perubahan perilaku ya. Ini dalam zat adiktif ini, kata adiktif ini adalah artinya adalah ketergantungan. Jadi zat-zat yang dapat membuat ketergantungan. Salah satunya yang pertama adalah minuman alkohol. Mengandung etanol atau alkohol yang berpengaruh menekan susunan saraf pusat dan sering menjadi bagian dari kehidupan manusia sehari-hari dalam budaya tertentu ya. Intinya adalah berpengaruh menekan susunan saraf pusat. Nah, minuman beralkohol ini digolongkan menjadi 3, yaitu golongan A dengan kadar etanol atau alkoholnya 1-5%, contohnya bir. Golongan B kadar etanolnya 5-20%. Nah, ini berbagai minuman anggur, wine. Dan golongan C dengan kadar etanol yang tinggi 20-45, whisky, vodka, Menzenhouse, Johnny Walker. Nah, ini adalah golongan-golongan alkohol. Kemudian zat adiktif apalagi? Inhalasi atau gas yang dihirup, mudah menguap ya. Terdapat pada berbagai barang keperluan rumah tangga, kantor, atau pelumas mesin. Nah, ini sering disalahgunakan adalah lem thinner atau penghapus zat kuku bensin. Nah, dihirup, lem dibuka terus dihirup, terus dia mabuk. Nah, itu adalah penyalahgunaan zat adiktif. Ini sangat-sangat merusak tubuh ya. Nah, zat adiktif yang ketiga adalah tembakau. Tembakau ini mengandung nikotin ya, dia mengandung nikotin dan tar. Dan di sini kalian udah tahu ya, zat adiktif itu ada alkohol, gas yang dihirup, dan tembakau. Nah, sampai di sini paham ya, apa itu narkotik, apa itu psikotropika, dan apa itu zat adiktif. Nah, setelah kalian tahu, terus kalian harus berusaha untuk mendeteksi dari orang-orang yang ingin kalian terjerumus ke dalam itu. Nah, saya katakan tadi ketika ada orang yang mau ngasih pil yang imut-imut tadi, nah kalian, wah ini ekstasi ini harus saya tolak. Nah, tujuannya adalah supaya kalian bisa mendeteksi
jenis-jenis dari narkoba itu sendiri. Nah, siapa saja yang, nah ini ada salah ketik ya, uang. Nah, ini salah ketik ini Pak Guru. Siapa saja yang dapat menggunakan narkotika? Nah, ini dalam Undang-Undang Narkoba tadi pasal 43 itu yang hanya boleh menggunakan narkotika itu 1 apotek, 2 rumah sakit, 3 pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dan yang terakhir adalah dokter. Di luar ini, ketika ada di luar ini, maka dia masuk kategori dalam penyalahgunaan narkoba. Ketika ada orang yang memakai narkoba, nah dia kok bukan apotek, dia tidak dari rumah sakit, balai kesehatan, balai pengobatan, dan dia bukan dari resep dokter, maka dia diasumsikan sebagai penyalahgunaan narkoba. Paham ya sampai di sini? Ini adalah siapa saja yang berhak menggunakan narkoba sesuai pasal 43 Undang-Undang Narkoba. Nah, dalam undang-undang ini banyak sekali pasal-pasal yang mengatur tentang penuntutan atau penyidikan ya, tentang penyalahgunaan. Nah, banyak sekali, kalian bisa baca sendiri. Ini yang saya kutip adalah pasal 127 tentang penyalahgunaan bagi diri sendiri. Soalnya itu nanti pembuat nanti ada pasalnya sendiri, terus pengirim ada pasalnya sendiri, pemakai tapi dengan mengajak orang lain itu ada pasalnya sendiri, atau orang tua yang tahu anaknya memakai narkoba tetapi dia tidak melapor ke kepolisian atau pihak yang berwajib, maka orang tua itu juga ada pasalnya, dapat dituntut dengan menggunakan pasal Undang-Undang Narkoba. Jadi ini sangat luas ya, ini kalian harus berhati-hati, sangat luas. Orang tua bisa keseret kalau dia tidak melaporkan anaknya jika anaknya sebagai pengguna narkoba. Nih, narkotika golongan 1 apa tadi ya, ada golongan 1, golongan 2, golongan 3. Jika dipakai diri sendiri maka pidana penjara 4 tahun. Narkotika golongan 2 jika dipakai sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun. Narkotika golongan 3 bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara dengan paling lama 1 tahun. Ini jika ada orang yang memakai dengan dirinya sendiri, tapi ketika orang itu mengajak orang lain maka pasal yang dipakai adalah berbeda, otomatis hukumannya juga berbeda. Jadi ini siapa ya, di luar yang berhak menggunakan narkoba ada apotek, dokter, balai kesehatan. Nah, itu dapat dituntut dengan pasal-pasal penyalahgunaan narkoba. Paham ya? Nah, di sini ini ada sebuah quotes dari Bapak Yusuf Kalla ya. Waktu itu dia masih menjabat sebagai wakil presiden. Banyak upaya pengedar narkoba selalu dimulai dari remaja. Karena apabila remaja itu menjadi pecandu narkoba, maka dia akan mempunyai pasar yang jangka panjang. Ya, sama dengan rokok. Ketika dimulai dari remaja, maka semua mempunyai pasar yang jangka panjang. Ketika sudah SMP sudah mulai memakai narkoba, maka pasarnya akan jangka panjang. Mungkin dia SMA, mungkin dia kuliah, kerja, dia masih memakai narkoba. Nah, itu tujuannya dari pengedar-pengedar, untuk menyasar remaja-remaja, terutama anak-anak yang masih di bangku SMP. Semua pihak harus terlibat seperti saya katakan tadi, keluarga, masyarakat, sekolah, tokoh agama, dan masyarakat keseluruhannya. Juga lembaga-lembaga hukum kita. Nah, lembaga hukum ini ada polisi, ada BNN yang bertugas untuk menindaklanjuti peredaran narkoba ya. Ini kata dari Wakil Presiden Yusuf Kalla. Nah, ketika udah tahu jenisnya, udah tahu apa artinya narkotika, psikotropika, apa itu zat adiktif, udah tahu pasal yang akan dikenakan, maka juga kalian harus tahu apa dampak penyalahgunaan narkoba ini bagi tubuh ya.
narkoba ini sangat-sangat merusak bagi tubuh. Nah, ini ada video, silahkan kalian cermati, silahkan kalian tonton video berikut ini. Apa narkoba mematikan? Karena narkoba mempunyai zat adiktif. Zat kimia sintetis ini sangat berbahaya bagi tubuh manusia. Karena zat adiktif bereaksi sangat cepat pada otak manusia. Zat kimia ini menghasilkan zat yang dinamakan zat dopamin. Zat dopamin akan meningkat pada sel-sel otak. Akibatnya, orang yang mengkonsumsi narkotika tersebut akan mengkonsumsi narkoba lagi, dan lagi, membuat kecanduan atau ketagihan pada pemakainya. Bila dikonsumsi secara berlebihan, zat kimia ini mengakibatkan gangguan saraf sensorik, penglihatan buram, hingga bisa menyebabkan kebutaan, serta bisa menyebabkan rasa kebas. Setelah itu, narkoba juga bisa menyerang saraf motorik. Otot menjadi tegang serta dapat menimbulkan gejala seperti otot yang melemah dan mengecil. Narkoba juga bisa menyebabkan kanker paru-paru. Bila narkoba dihirup, narkoba memiliki zat kimia beracun yaitu karsinogen. Bila dikonsumsi secara berlebihan, lama-lama paru-paru akan menghitam dan bisa meningkatkan risiko kanker paru-paru. Selain meningkatkan risiko kanker paru-paru, narkoba juga menyebabkan gangguan jantung. Karena zat kimia berbahaya ini dapat meningkatkan hormon katekolamin yang mengakibatkan jantung bekerja lebih keras dari biasanya. Peningkatan kinerja jantung secara mendadak menyebabkan tekanan darah juga meningkat secara tiba-tiba. Lalu, zat ini akan merusak otot jantung. Denyut jantung menjadi sangat cepat hingga jantung berhenti dan menyebabkan kematian. Ayo, kita jauhi narkoba demi masa depan yang lebih cerah. Nah, sudah kalian saksikan ya, ini adalah dampak penyalahgunaan narkoba pada tubuh. Pemakai narkoba itu selalu berhenti di 3 tempat, ya, selalu berhenti di 3 tempat. Maksudnya gimana Pak Guru? Ya, 3 tempat itu adalah 1 penjara, 2 rumah sakit, dan 3 adalah kuburan. Nah, kebanyakan dari pemakai itu awal-awalnya adalah mencoba. Nah, kebanyakan orang yang mencoba itu seterusnya akan menjadi pemakai. Jika sudah menjadi pemakai, nah seperti yang saya bilang tadi, maka tempat pemberhentiannya hanya ada 3, penjara, rumah sakit, dan kuburan. Nah, pesan Pak Guru pada kalian adalah jangan pernah mendekati narkoba. Mendekati pun jangan, apalagi mencoba, ya. Nah, anak-anak semua, setelah menyaksikan video ini ada lembar kerja yang harus kalian kerjakan. Silahkan kerjakan di buku lembar kerja kalian, nanti dikumpulkan ya, dikumpulkan lewat Teams atau dikumpulkan lewat, nah nanti bisa dikumpulkan ke sekolah. Nih, silahkan dikerjakan. Nih, soal nomor 1 adalah jelaskan pengertian narkoba dan nafsa. Ini Pak Guru sudah jelaskan, ini lengkap ya tadi. Yang kedua adalah jelaskan pengertian narkotika beserta golongannya. Nah, kira-kira tadi masih ingat kan golongannya ada berapa narkotika itu? Yang ketiga, jelaskan pengertian psikotropika dan zat adiktif. Ini yang nafsa tadi ya. 4 ya, sebutkan siapa saja yang dapat menggunakan narkoba dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 ya. Terus yang terakhir, apa dampak dari penyalahgunaan narkoba bagi tubuh? Ya, mungkin jelas semua ya anak-anak ya. Nah, mungkin hanya ini yang bisa Pak Hilman sampaikan di materi MPLS bagi siswa-siswi kelas 7. Jika ada kurangnya Pak Hilman minta maaf ya. Kita akhiri dulu. Baik, setelah kita mengikuti video yang Pak Hilman berikan tadi, kalian sudah tahu tentunya apa itu narkoba beserta jenis dan dampak buruknya.
Nah, di video terakhir tadi ada sebuah lembar kerja yang harus kalian kerjakan. Silakan kalian isi, kemudian dikumpulkan di wali kelas kalian. Baik, mungkin ini yang bisa Pak Ilman berikan. Pak Ilman akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. She's waiting for love to be realized. I'll send her my heart covered as a gift and hope that you take it into. Apa sih mau tapi? Saya bau banget. Apa nih? Awakmu bau bagus ini. Pak Joko yo ngene iki otomatis sing ngene iki. Iya, benar. Eh? Ini nek awakmu ini. Otomatis ya. Goyang-goyang. Baleni.